Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai Digit. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya itu berhasil mengalahkan Holy Fist dengan sangat mudah saat Yuya memasuki mode evilnya. Ya, tak disangka memang, kalau seseorang terdekatnya dalam bahaya, si Yuya itu bisa merubah hatinya yang tadinya putih dan suci menjadi gelap dan jahat. Nah, untungnya si Evil juga nggak ngambil alih tubuh Yuya secara penuh. Jadi walau kepribadian Yuya itu sedikit menjadi jahat, si Akatsuki itu masih bisa menyadarkan Yuya dengan skill sentuarinya. Dan tentunya Yuya juga sadar berkat bantuan Oma yang memberikan pil pembesar tubuh kepada Akatsuki, sehingga skill sentuarinya itu bisa bekerja secara maksimal. Lalu, si Oma juga sudah meringankan beban dari Yuya karena dia telah memangsa si Holy Fist juga. Karena memang nih, jika dibiarkan berkeliaran begitu aja, maka Holy Fist itu bisa saja berbuat masalah lain suatu hari nanti. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke tempat pembuangan dunia. Di sana, 3 makhluk utama dari Evil pun sedang berkumpul karena memang mereka sudah merasakan kalau kehadiran entitas Evil dalam diri Holy Fist itu sudah lenyap, dan kemungkinan Holy Fist juga sudah mati. Ditambah lagi mereka juga kaget karena kehadiran entitas Evil dalam diri Yuti itu juga ikut menghilang. Tapi mereka masih bisa merasakan kalau Yuti itu belum mati. Di sini mereka pun jadi panik nih, karena memang mereka nggak menyangka orang sekuat Holy Fist itu bisa mati dengan cepat. Padahal mereka itu cukup percaya kalau si Holy Fist ini memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada entitas Holy yang tersisa yang masih belum mereka racuni dengan kekuatan Evil. Tapi nampaknya mereka itu telah salah sangka karena sekarang ini Holy Fist sudah mati. Dan bidak mereka yang memiliki gelar Holy itu sudah berkurang. Namun salah satu di antara mereka pun berkata nih, kalau mereka itu masih memiliki banyak bidak lain dengan gelar Holy di pihak mereka. Jadi bisa dibilang kalau posisi mereka sekarang ini masih aman. Tapi alangkah baiknya jika mereka itu menyelidiki orang yang membunuh Holy Fist ini, supaya mereka itu tidak kerepotan lagi dan bisa menguasai planet ini dengan seluruh energi negatif dari Evil. Panel cerita pun berpindah ke karakter Lexia dan Luna nih. Yap, sementara Yuya yang lagi sibuk sama urusan Evil dan Holy, si Lexia itu sedang berkunjung ke kerajaan Regal untuk urusan persahabatan. Ya memang, dari dulu kerajaan Regal dan kerajaan Alkeria itu sudah menjalin pertemanan yang cukup erat. Selain itu nih, tempat mereka itu bisa disebut juga sebagai kerajaan yang tetanggaan. Dan lagi pula nih, kerajaan Regal sendiri memang menyambut baik si Lexia ini karena sikapnya yang anggun dan cerdas. Namun, dibalik kedua kehebatannya tadi, si Lexia juga dikenal dengan sifat yang sangat ceria dalam kerajaan itu. Jadi, semua bagian dari kerajaan Regal juga sangat menerima kehadiran dari Lexia. Bahkan nih, si Lexia itu sampai diberi gelar sebagai duta besar dari kerajaan tersebut. Nah, biasanya si Owen lah yang akan menjadi pengawal setia bagi Lexia untuk berkunjung ke kerajaan ini. Ataupun saat Lexia itu melakukan kunjungan ke berbagai kerajaan lainnya. Namun karena kini ia sudah memiliki Luna yang juga sangat terampil dalam hal bertarung, jadi si Owen pun tidak menemani Lexia lagi dalam kunjungan itu dan lebih memilih berfokus untuk melindungi Arnold saja. Nah, pada saat itu si Lexia dan Luna pun telah sampai di ibu kota kerajaan Regal. Mereka berdua pun langsung diantar ke ruang tahta untuk bertemu dengan Perdana Menteri Regal yang bernama Royle dan sang raja kerajaan Regal yaitu Ortiz. Tentu aja, karena merupakan tamu kehormatan, baik Royle dan Ortiz itu sangat menyambut hangat Lexia saat mereka bertemu. Begitu juga dengan Lexia yang menyapa mereka dengan mode anggunnya. Yaps, saat ada urusan kenegaraan seperti ini, si Lexia itu membuang muka sehari-harinya yang identik dengan seorang putri yang manja. Di sini ia sangat terlihat anggun, juga berwibawa saat menghadapi Perdana Menteri dan Raja dari Kerajaan Regal itu. Tentu aja si Luna yang berada di belakangnya pun jadi agak sebel sendiri nih. Karena memang nih si Lexia itu benar-benar memakai sebuah topeng dan tidak nampak seperti biasanya. Bahkan si Luna juga sempat mengejek Lexia dengan sebutan serigala berbulu domba. Namun nih nampaknya si Royle ataupun Ortiz itu udah tahu kalau mereka mempercayai sikap Lexia yang seperti ini, maka mereka juga akan jatuh dalam tipu muslihatnya. Entah karena mereka sudah mengenal lama sama Lexia atau bagaimana. Di sini mereka bertiga pun nampak berhati-hati satu sama lain. Walau mungkin dari depan nih, mereka itu terlihat cengengesan. Tapi nyatanya, mereka itu saling menggali informasi satu sama lain secara tidak langsung. Nah, hal itulah juga yang dirasain sama Luna.
Ia pun berkata, kalau intensitas pembicaraan di antara Lexia, Royle, dan Ortiz itu cukup panas. Bahkan Luna juga sampai berkata lagi nih, kalau memang tempat di mana para bangsan saling berkumpul dan mencari informasi itu lebih menyeramkan dibandingkan dengan kuil hitam. Saat itu, si Ortiz pun membuka topik pembicaraan yang cukup berat nih, yaitu mengenai pengkhianatan Pangeran Rhaegar kepada Alkeria. Dia itu nampaknya sudah sangat tahu nih tentang kronologi cerita pengkhianatan dari Pangeran Rhaegar ini. Walau sebenarnya si Arnold dan para petinggi kerajaan itu sudah menutup rapat tentang kasus Rhaegar ini dari hadapan publik, tapi nampaknya hal itu tidak cukup karena memang informan itu selalu ada untuk mengumbar kelemahan ataupun insiden yang terjadi dalam suatu kerajaan. Bahkan nih, bagi kerajaan Alkeria dan Rhaegal yang katanya saling berteman aja, masih sering terjadi perang dingin di antara mereka. Itulah kejamnya dunia bangsawan yang ada di isekai ini. Sekali kelemahan kamu sudah terumbar kepada lawan ataupun kawan, maka sudah dapat dipastikan itu adalah akhir bagi kamu. Tapi untungnya si Lexia itu sudah diajari sedari kecil untuk tidak mengumbar kelemahan dari kerajaannya. Jadi di sini si Lexia pun bisa menjawab rasa penasaran si Ortiz tentang kasus Rhaegar ini dengan sangat mudah. Lexia pun berkata, kalau memang Rhaegar kakaknya sempat memberontak kepada Alkeria, tapi pada kenyataannya itu hanyalah sebuah pertengkaran kecil di antara orang tua dan anak saja. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula sekarang ini baik Rhaegar dan ayahnya itu sudah berbaikan. Mendengarkan hal itu, si Royle pun langsung menyerang perkataan dari Lexia nih. Ia pun menjelaskan, kalau hal yang dikatakan sama Lexia itu terkesan omong kosong, karena mereka itu sudah mendapatkan kabar kalau Rhaegar itu ingin membunuh Arnold. Jadi bukankah Rhaegar itu tidak puas dengan kepemimpinan dari Arnold? Mendengarkan hal itu, Lexia pun hanya berkata kalau dia tidak mengerti apa maksud dari perkataan si Royle. Bahkan tidak ada kasus percobaan pembunuhan dalam kerajaannya itu. Dan kini Rhaegar juga sudah kembali beraktivitas sebagai putra kerajaan dalam Alkeria. Mendengarkan jawaban Lexia yang seperti itu membuat Royle tidak bisa berkata-kata lagi. Sedangkan si Ortiz pun tertawa mendengarnya. Di sini ia pun sangat memuji kemampuan delegasi dari Lexia. Kalau saja si Lexia itu menunjukkan kelemahannya saat tadi, maka Ortiz itu nggak akan segan-segan menggali informasi lebih jauh dari Lexia. Tapi kini, ia sudah mengurungkan niatnya karena melihat kemampuan dari Lexia. Lalu pembicaraan mereka pun berpindah ke topik bangkitnya naga legendaris dari lembah dekat kerajaan Alkeria nih. Ortiz sudah mendapatkan informasi kalau memang ia sudah tahu kalau naga legendaris lembah Alkeria itu sudah bangkit. Karena memang dia juga bisa merasakan ada getaran dalam tanah atau bisa kita sebut sebagai gempa bumi yang menandakan kebangkitan dari sang naga legendaris tersebut. Nah, di sini si Ortiz juga sempat berkata, ia sudah mengetahui kalau sang naga legendaris itu udah ditaklukkan sama pria berambut hitam dan bermata hitam yang ada di Alkeria. Mendengarkan hal itu, Lexia pun gak sengaja menyebutkan nama Yuya nih. Dan itu malah membuat si Ortiz tertarik menggali informasi tentang Yuya dari Lexia. Di sini bahkan Ortiz itu memprovokasi Lexia kalau nampaknya Yuya itu lebih lemah daripada kesatria baru yang ada di kerajaannya, yaitu Holy Sword. Nah, mendengarkan gelar Holy membuat Lexia dan Luna itu jadi kaget nih. Karena memang entitas yang memiliki gelar Holy itu merupakan entitas yang dianggap sebagai dongeng bagi mereka. Jadi mereka berdua pun terkejut kalau memang entitas Holy itu ada. Nah, karena sudah termakan provokasi dari Ortiz, si Lexia itu setuju untuk mengadukan Yuya dengan Holy Sword dalam festival pertarungan yang diadakan oleh kerajaan Rhaegal ini. Tentu aja, duel mereka nanti merupakan duel pertunjukan belaka aja dan bukannya pertarungan sampai mati. Tapi yang menjadi tujuan Ortiz adalah penyelidikan tentang sosok yang mampu menaklukkan naga legendaris itu. Ia sangat tertarik kepada Yuya, namun si Lexia itu nggak sadar akan tujuan dari Ortiz ini. Sungguh memang selalu nyusahin MC kita aja si Putri Sableng yang satu ini. Udah maksa Yuya jadi tunangannya, sekarang si Putri Sableng ini malah pengen Yuya itu diaduin sama Holy Sword. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan singkat dari Isekai Decade-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.